Jadi kunci utama apa, rahasia yang pertama apa? Miliki impian. Impian yang kuat, impian yang besar, impian tidak bicara siapa kita saat ini. Tidak bicara siapa Anda saat ini. Tidak bicara apakah Anda mampu saat ini atau tidak. Tapi bicara masa depan. Apa yang ingin Anda capai di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, tentunya nikmat yang telah saya dapatkan hari ini akibat keputusan 5 tahun yang lalu ketika saya mengambil peluang bisnis ini. Tentunya saya tidak akan berada di panggung ini kalau misalkan saya tidak bergabung ke PT BES. Kenapa saya bisa bergabung dengan bisnis ini? Wasilanya ada Pak Sunario, cuman lagi sakit ya. Sekarang pulang dulu. Lagi sakit maksain datang ke sini. Beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Berkat beliau lah alhamdulillah lahirlah saya. Dan juga ada yang luar biasa engkong kita Pak Haji Suroto Japit. Masya Allah. Dulu 5 tahun yang lalu sebelum saya gabung, Pak Sunario ngajak saya ke rumah Pak Suroto. Rumahnya baru selesai bangun ya, engkong ya dulu ya. Oh rumah jadi langsung. Dulu senilai 5 miliar. Masya Allah. Penghasilannya 80 juta. Bayangin, Dhani Abdul Ghani baru mau dikenalin PT BES. Berarti apa? Penghasilannya masih 0. Pak Suroto udah beli rumah senilai 5 miliar. Penghasilannya waktu itu 80 juta sebulan. Bayangin, berarti kalau 0 ke 80 juta berapa kali lipat? 80 juta kali lipat. Mustahil gak buat ngejar? Mustahil gak? Impossible is nothing. Gak ada yang gak mungkin. Pak Suroto ngasih semangat ke saya dan kamu bisa. Dan kamu bisa apa yang Bapak raih saat ini. Insya Allah apa suatu hari nanti bakal kamu dapatkan. Dan Masya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Rumah 3 miliar belum puas. Sekarang lagi bangun lagi senilai 5,7 M. Dulu perbandingannya 80 juta kali lipat penghasilannya ya. Sekarang alhamdulillah engkong Suroto penghasilannya 500 sampai 600 juta sebulan. Dhani Abdul Ghani 250 sampai 300-an. Berarti beda berapa kali lipat? 2 kali lipat dari 80 juta. Perbedaan jadi 2 kali lipat. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Pengen dibocorin nggak rahasianya? Beneran? Serius? Tapi jangan kasih tahu yang lain. Enggak lah ya, kita gak boleh pelit-pelit ilmu. Kita nanti kasih ke seluruh jaringan kita. Ini dapur yang mungkin kalau Bapak Ibu semua lakuin, insya Allah kehidupan Bapak Ibu berubah total. Terutama kita sekarang mau ngadapin apa? Bulan puasa, bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, takbiran. Pastikan nanti ketika azan takbir berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika takbir berkumandang. Yang dulunya kita bukan siapa-siapa. Yang mungkin saat ini kehidupan kita masih biasa-biasa aja. Tapi dengan menerapkan ilmu yang nanti saya sampaikan. Ketika teman-teman benar-benar mempraktekkan. Bawa pulang ilmu ini, praktekkan di lapangan. Insya Allah ketika azan berkumandang. Di saat mungkin dulunya dihina, dicaci, dimaki, gak dihargai. Insya Allah kehidupan Bapak Ibu berubah. Minimalnya bisa ngasih THR ke teman-teman, ke saudara. Siap? Siap? Siap belajar? Apa kabar? Apa kabar? Kurang semangat, apa kabar? Oke, 7 rahasia meningkatkan omset di bulan puasa dan lebaran. Oke, kita bongkar, next. 7 rahasia. Rahasianya apa? Ini udah disampaikan sama Pak Restu. Miliki impi, miliki dream.
Reward yang diberikan perusahaan apa aja? Motor, mobil, rumah, jalan-jalan ke luar negeri, umroh, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini alat edifikasi yang harus kita manfaatin. Ketika dulu saya sebelum mendapatkan mobil, apa yang saya lakuin? Sebelum bangun rumah, apa yang saya lakuin? Saya jual engkong kita. Saya jual Pak Suroto. Ya. Alhamdulillah nih ada mantan tukang bakso. Dulunya bukan siapa-siapa tapi Masya Allah lewat PTBis. Bangun rumah 5 miliar. Alhamdulillah saya udah ke rumahnya, ini rumahnya dan sebagainya. Dan itu pun yang saya lakuin. Ya, sama seperti Bapak Ibu, sekarang mungkin edifikasi saya, edifikasi mentor-mentor Bapak Ibu semua. Tapi pastikan bukan hanya edifikasi mentor kita, tapi suatu saat kita bisa mengedifikasi hasil kita ke calon mitra dan bisa menjadi alat edifikasi buat tim kita. Siap? Artinya apa? Ketika tembus motor, pastikan belikan. Ketika tembus mobil, tembus Pajero, tembus rumah. Bukan nyari sisa. Ini kebanyakan ya, kebanyakan saya pengen gabung di PTBS, pengen lunas hutang dan riba. Kalau pengen lunas hutang riba, bukan dari reward. Reward itu buat alat edifikasi kita, buat memperkuat bahwa bisnis ini bukti real, hasilnya jelas. Saya bayar hutang 70 juta, bukan dari reward, tapi dari bonus. Kenapa bonus PTBS udah gede, dibayar cepat, dibayar gede, bayar mahal. Yang terpenting apa? Kitanya kuat, kitanya serius. Ketika 5 tahun yang lalu, kondisi kehidupan ekonomi saya lagi di bawah. Ya. Saksi sejarah istri saya. Saya sama istri pernah ngontrak di tempat yang begitu kecil. Cuman bisa buat tidur dan juga ke WC, mandi. WC-nya pun kecil, sempit banget. Pernah di kondisi lagi ngerawat ibu di rumah sakit, saya ngontrak bareng istri, dan di dompet cuman ada uang 2.000. Kita belum makan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya menekankan ke istri, Bun, di dunia ini gak ada yang mahal. Bun, saat ini di dompet 2.000, suatu saat bisa jadi 2 miliar, 200 miliar. Kenapa? Karena saya percaya masa depan hanya milik mereka yang punya impian. Kang, jangan bicara omong kosong, itu sering kali bilang orang-orang ke saya. Ketika saya bilang 1 bulan mobil, banyak orang yang bilang omong kosong. Kata siapa omong kosong? Bermulai dari impian. Kalau impian hanya sekedar omong kosong, maka tidak akan ada pesawat saat ini. Kalau impian hanya sekedar angan-angan, maka tidak akan ada media sosial yang bisa menghubungkan kita semua hingga akhirnya teman-teman semua hadir di sini. Tapi karena sebuah impian lah hingga akhirnya kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, teman-teman memiliki ilmu, semangat yang bisa dibawa nanti pulang. Hingga akhirnya teman-teman juga bisa meraih apa yang kita raih. Jadi kunci utama apa, rahasia yang pertama apa? Miliki impian. Impian yang kuat, impian yang besar, impian tidak bicara siapa kita saat ini. Tidak bicara siapa Anda saat ini. Tidak bicara apakah Anda mampu saat ini atau tidak. Tapi bicara masa depan. Apa yang ingin Anda capai di masa depan. Anda ingin dilihat seperti apa di masa depan. Itu yang harus kita fokuskan. Karena impian tidak bicara saat ini. Kebanyakan kita ngeluh, Kang. Saya gimana punya impian besar buat akomodasi aja nggak ada. Bener nggak? Kang, A, B, C. Kalau misalkan semua alasan Bapak Ibu semua ditampung, ya, kayaknya itu yang saya alamin dulu. Tapi saya nggak beralasan. Saya selalu bilang ke istri, gak ada yang mahal, gak ada yang sulit, gak ada yang susah, kita aja belum mampu. Kitanya aja yang belum mampu. Tapi kita jangan bilang kita belum mampu. Kita bilang, insya Allah akan mampukan kita. Yang enak ya kalau punya mobil, insya Allah mampukan kita. Suatu saat kita jalan-jalan pakai mobil. Yang enak ya kalau misalkan punya rumah mewah, tidur ya di kasur yang empuk, ketika bangun
Gak pusing-pusing mikirin cicilan, mikirin hutang. Penghasilan gede. Makanan disiapin sama istri itu pun yang lezat, Masya Allah. Jalan-jalan kemana-mana gak usah mikir. Itu dulu ngomong terus ke istri. Padahal kondisi di bawah 5 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Masih miskin, masih punya utang gede. Masih belum kenal PTBS. Tapi ketika kenal PTBS, ini jawaban. Ketika saya punya impian, ini jawabannya. Impian saya bisa terwujud lewat wasilah bisnis PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Cuman kita sudah punya dreamnya belum. Impian itu tidak bicara tentang kekuatan kita. Ya, bukan bicara tentang kita mampu atau tidak. Tapi bicara tentang ini. Apa ini? Tekad, hasrat, keyakinan. Bukan bicara mampu atau tidak, tapi punyakah keyakinannya? Punyakah hasratnya, punyakah tekad yang kuat, tekad yang baja, supaya kita bisa mewujudkan itu. Siap? Siap? Siap pulang dari sini punya tekad baja? Siap mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi? Siap? Apa kabar? Oke, yang kedua. Tindakan. Impian hanya omong kosong, betul. Kalau tanpa ada impian hanya sekedar angan-angan, betul. Kalau tanpa tindakan yang akan mempengaruhi semuanya. Dengan tindakanlah akan muncul hasil. Ingat Bapak Ibu, saya pernah berbicara. Mungkin ke beberapa mentor atau ke beberapa orang yang ikut acara. Bahwa sukses perlu proses. Begitupun stres perlu juga proses. Stres perlu proses juga, betul nggak? Tindakan kita yang membuat kita stres. Begitupun pula tindakan kita yang membuat kita bahagia. Walaupun nggak punya uang 5 tahun yang lalu, ya kondisi uang ekonomi cuma 2.000, saya bilang ke istri, happy aja. Karena saya ngajak istri buat nikah itu bukan diajak susah, tapi diajak bahagia. Menikmati, ya, menikmati proses. Apalagi sekarang. Kalau dulu mah cuma ngomong, yang enak ya. Kalau sekarang, alhamdulillah ya yang. Bonus mau ngapain lagi nih? Ayo tuh yang jalan-jalan ke 3 negara Asia. Tapi sayang kalau cuma berdua. Kenapa kalau cuma berdua nggak akan jadi omset? Kita ajak tim yuk. Alhamdulillah 100 orang lebih kemarin berangkat ke 3 negara Asia. Masih nggak habis masuk lagi ke rekening. Ini yang dahsyatnya bisnis ini luar biasa. Capeknya sekali ya cuman 5 tahun lah. Apa sih 5 tahun? Ya Kong ya, Engkong dulu banyak. Saya 5 tahun alhamdulillah gitu. Bonus terus ngalir. Yang mau kemana lagi? Aku pengen ke Turki yang. Ayang kan udah pernah ke Turki. Oke, ayo. Kebetulan perusahaan ada juga trip ke Turki. Tapi sayang kalau hanya kita bawa, alhamdulillah banyak tim yang ikut. Enak nggak? Enak kalau kondisi udah kayak sekarang. Tapi kalau bicara masa lalu, tindakannya kayak gimana Bapak Ibu? Kondisi di bawah, hutang 70 juta, ngomong mobil, ngomong rumah, ngomong penghasilan miliaran, ngomong lunas hutang riba. Kayak sok iya aja. Tapi Masya Allah, semua saya nikmatin. Kang Dodi ngedebatnya minta ampun. Wah nggak mungkin Dan. Bisa kayak gini gitu. Ya Kang Dodi ya. Tapi saya nggak kalah yakin. Justru itu. Karena nggak mungkin, bisa jadi mungkin. Itulah impian. So Kang Dodi, handphone yang dipegang emang dulunya ada? Nggak ada. Kenapa ada? Yang bermimpi. Nah, mungkin nggak dulu ada? Nggak mungkin. Tapi karena ada orang yang percaya mungkin bisa terjadi, akhirnya terjadi. Begitupun yang terjadi nanti. Sekarang saya percaya suatu hari nanti sebulan ke depan saya bisa punya mobil. Nah pertanyaannya Kang Dodi mau ikut atau enggak? Kalau saya punya mobil berarti punya jaringan 300 kiri 300 kanan. Nah yang 300 ini mau di bawah Kang Dodi atau mau di atasnya Kang Dodi? Ayo. Balik lagi, jadi kitanya jangan kalah yakin. Ini mah
Di ini dikit Allah. Didonin dikit Allah. Betul gak? Tindakan mempengaruhi segalanya. Bertindaklah seolah-olah tidak ada lagi hari esok.